Saya beberapa kali juga diminta untuk menjadi dosen tamu ya di beberapa perguruan tinggi, termasuk di STT Jakarta, di STF Bayangkara, dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Nah, di luar itu teman-teman sekalian, saya masih bisa menyalurkan hobi untuk menulis. Nah, ini diantara beberapa buku yang saya tulis. Nah, yang agak baru ini teman-teman, Metaverse. Ini sebetulnya berangkat dari refleksi saya dan teman pendeta Robi, beliau dari GKI, bahwa ada perubahan bagaimana umat beragama itu menjalankan peribadatan di era pandemi. Ya. Kan waktu pandemi kita kan nggak boleh datang ke gereja ya, jadi kebaktian ibadah semua dilakukan secara daring. Sama persis seperti teman-teman Muslim juga begitu, mereka menyelenggarakan sholat Jumat itu secara daring. Meskipun memantik kontroversi pro kontra gitu ya, masa Jumatan virtual gitu ya. Nah begitu juga teman-teman Katolik, sebelumnya mereka biasa ibadah di Santo Markus, Santa Teresia, Santo Stefanus. Pada masa pandemi semua pindah ke Santo YouTube. Nah, itu yang terjadi. Tidak hanya di bidang keagamaan, di bidang pendidikan, sosial, semua mengalami perubahan. Nah itulah yang mencoba kami potret, lalu kami tuangkan dalam bentuk buku itu. Jadi ke depan itu semua akan melakukan penyesuaian ya, karena ada disrupsi di berbagai lini kehidupan. Nah ini secara sekilas ada Kristen bertanya, Muslim jawab. Ini buku kumpulan pertanyaan dari teman-teman Kristen dan juga Katolik. Jadi pada saat saya mengisi katekisasi di beberapa gereja, di GKI, kemudian di katedral gitu ya, GKJ Ramangun, GPIB Nazaret, Paulus gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itulah saya kumpulkan, kemudian jawabannya itu saya tuangkan di dalam buku ini. Lalu kemudian diterbitkan. Lalu ada pendidikan perdamaian Gus Dur. Ini tesis saya waktu di S2. Lalu merajut damai dalam kebinekaan. Buku ini pernah diangkat dalam topik KKD. Kemudian ada agama cinta. Ini bukan agama baru teman-teman. Lalu nabinya bukan. Jadi agama cinta ini adalah hasil pembelajaran saya mengaji berbagai kitab suci. Lalu yang saya temukan dari berbagai kitab suci itu adalah jadi seluruh ajaran agama yang pasti melulu tentang kebaikan ya. Kalau diperes itu intinya adalah cinta kasih. Itulah yang kemudian saya tuangkan dalam buku ini, agama cinta. Lalu ada kado cinta bagi pasangan beda agama, ada fikih keluarga lintas agama. Ini sebetulnya berangkat dari fenomena sosial kita ya. Banyak di antara kita, orang-orang tua kita sejak zaman dulu yang menikah berbeda agama itu ternyata sudah banyak. Sampai sekarang itu masih sering terjadi. Nah mereka biasanya itu butuh panduan. Jadi kalau orang Islam boleh apa enggak sih? Kalau orang Kristen juga sama dengan pertanyaan sama, boleh apa enggak? Gitu. Nah itulah yang mencoba saya tuangkan. Lalu kemudian ada beberapa buku lain yang tadi ada di situ ya. Nanti slide-nya bisa dibagikan. Intinya adalah kenapa saya menulis buku, yaitu supaya kelihatan punya kegiatan aja. Kira-kira gitulah ya. Jadi nggak nganggur-nganggur amat, kira-kira gitu. Nah teman-teman sekalian, saya mengambil tema ini. Pertama kita berangkat dari kenyataan bahwa kita di Indonesia itu merupakan masyarakat yang sangat majmuk. Kalau tadi Ibu Pendeta yang keren kata Isa tadi tanya ke teman-teman semua, ada berapa agama sih di Indonesia? Sebagian besar kita menjawab 6 gitu. Padahal lebih dari itu teman-teman. Jadi selain yang 6 itu di Indonesia itu juga ada agama Sikh, Bahai, Shinto, Tao, bahkan Yahudi itu juga ada ya. Itu juga eksis. Kami kemarin waktu di CRB semuanya itu ada gitu. Yang Sikh, yang Bahai, yang Tao, yang Yahudi itu ada. Yahudi itu bahkan ada rabinya. Ada 2 rabi itu yang bergabung di kami. Ada yang dari Manado, ada yang dari Lampung gitu ya. Jadi semuanya ada. Nah, kemajumukan atau perbedaan yang ada di antara kita itu bisa menjadi kekuatan sekaligus kelemahan ya. Bisa menjadi kekuatan karena itulah yang dibuktikan oleh para pendiri bangsa kita. Soekarno, Hatta dan teman-teman kenapa mampu mendirikan Indonesia ini, karena Soekarno, Hatta itu berhasil merangkul
teman-teman seangkatan yang dengan latar belakang berbeda menjadi sebuah kekuatan. Ya sebelumnya rangkaiannya panjang untuk melawan penjajah. Itu kan karena dilatar belakangi oleh itu gitu ya. Jadi perbedaan itu bisa kita jadikan sebagai kekuatan. Persis seperti gedung inilah. Teman-teman tahu kenapa gedung ini bisa menjulang tinggi lalu kokoh kuat? Kenapa kira-kira? Kalau menurutmu dia? Karena punya fondasi yang bagus. Fondasi yang bagus. Oke. Ya, punya fondasi yang bagus. Itu salah satunya ya. Tetapi yang paling menentukan kenapa gedung ini bisa menjulang tinggi dengan kokoh dan kuat itu karena dibangun dari beragam material yang berbeda. Betul ya? Jadi ada kayu, besi, pasir, semen dan sebagainya. Gedung ini nggak akan pernah bisa berdiri kokoh kalau hanya dibangun dari satu material saja. Pasir saja misalnya atau batu saja nggak akan. Nah begitu juga bangsa dan negara ini bisa kuat karena justru ambil peran dari berbagai orang yang berbeda-beda itu. Ada yang berlatar belakang ekonomi, manajemen, bisnis, ada yang berlatar belakang agama, ada yang berlatar belakang teknokrat dan sebagainya. Misalnya ya Indonesia ini hanya dihuni oleh mereka yang berlatar belakang ekonomi misalnya. Kira-kira bisa kuat nggak? Nggak bisa. Itu sama persis seperti sebuah kantor perusahaan. Kalau semuanya accounting, nggak jalan. Kalau semuanya marketing, nggak ada bagian produksi, nggak ada yang bisa dipasarkan. Nah kira-kira gitu teman-teman. Tetapi perbedaan itu juga bisa berbuah petaka kalau kita tidak mampu mengelolanya dengan baik. Nah inilah yang sering terjadi di Indonesia dan juga di negara-negara lain, termasuk di Timur Tengah misalnya. Di Timur Tengah itu, di Suriah, di Afghanistan, sebetulnya tingkat kemajumunannya itu lebih sedikit daripada Indonesia. Hanya berbeda aliran aja, mereka tengkar, nggak selesai-selesai. Di Indonesia ini berbeda suku, berbeda agama, masing-masing agama juga banyak perbedaan. Di Kristen aja, sinodenya, denominasinya itu banyak sekali. Begitu juga di Islam. Tapi kita mampu membuktikan bahwa setiap kali ada konflik, ada perbedaan, kita selalu punya cara untuk bisa menyelesaikan, betul ya? Gitu. Jadi ya intoleransi masih sering terjadi, bahkan bom beberapa kali terjadi. Tapi kita bisa menikmati. Menikmati itu bukan berarti bisa menerima perilaku atau perlakuan seperti itu, tapi kita mampu melihat secara objektif bagaimana hal itu bisa terjadi. Kira-kira gitu. Ingat waktu ada bom di Sarinah ya. Orang-orang langsung hadir, berfoto, berselfie ria, dan jualan bakso gitu. Jadi dianggap sesuatu yang biasa gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi saya ingin mengajak ibu bapak sekalian bagaimana menjadikan perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Bahkan perbedaan itu juga bisa membuahkan keindahan. Betul ya? Ibu bapak sekalian di rumah pasti punya taman ya. Sebesar apapun, sekecil apapun lah. Pasti taman itu ditanami dengan beragam jenis tanaman, betul ya? Kalau semuanya melati, semuanya mawar, ya seminggu pertama bagus, kita bisa menikmati. Tapi lama-lama bosan. Karena itu kenapa kita menanami taman kita itu dengan beragam jenis tanaman. Indonesia ini juga begitu. Orang lain kenapa? Para wisatawan dari mancanegara itu datang ke Indonesia karena keragaman yang ada di Indonesia itu memunculkan keindahan yang tidak membosankan. Ingat waktu Raja Arab datang ke Bali, mulanya pengennya hanya 3 hari, tapi ternyata extend sampai seminggu, ya. Karena menurut beliau, ini surga yang diceritakan dalam Al-Quran itu nggak perlu kita tunggu setelah kiamat. Sudah ada di Bali, kata mereka gitu, ada di Indonesia. Itu. Nah, inilah tantangan kita saat ini, Bapak sekalian. Jadi pertama, intoleransi masih kerap terjadi ya. Misalnya teman-teman Kristen ketika hendak mendirikan gereja dipersulit. Ada kelompok di luar pemerintah yang suka mengganggu. Itu juga yang sudah dapat izinnya mulai membangun, ada yang minta dirobohkan. Itu mesti terjadi. Itu kalau di sini Jakarta dan sekitarnya Pulau Jawa. Di timur Indonesia itu sebaliknya gitu. Jadi nampaknya di mana mayoritas itu berada itu cenderung untuk ini ya,
tidak terhindarkan untuk berperilaku diskriminatif terhadap kelompok lain yang lebih minoritas, kira-kira gitu. Padahal dalam konteks Indonesia seharusnya kita semua ini sama, setara gitu, tidak dibeda-bedakan. Meskipun umat Muslim di Indonesia itu lebih dari 80%, tapi dalam konteks konstitusi kita ini setara. Jadi tidak ada yang lebih berkuasa dari yang lain, kira-kira gitu. Siapapun itu. Gitu. Nah, intoleransi inilah kalau lama dibiarkan, dia akan meningkat menjadi tindakan radikal atau ekstrim. Ya, intoleransi itu biasanya masih dengan cara-cara sikap, perilaku, gitu. Lalu kalau itu dibiarkan, itulah yang kemudian menjadi tindakan ekstrim radikal, demo, merusak, menggembok rumah ibadah dan sebagainya. Nah, lalu tindakan radikalisme itu kalau dibiarkan juga, kelak itulah yang akan menjelma menjadi tindakan teror, gitu. Jadi mereka yang melakukan terorisme itu meskipun mengatasnamakan jihad, gitu ya, tapi itu sejatinya tindakan teror karena memang tujuan mereka itu meneror orang-orang yang menurut mereka itu tidak beriman, yang menurut mereka itu zalim terhadap para teroris ini, gitu. Nah, nanti kita bisa diskusikan. Lalu apa sebetulnya makna jihad itu atau mujahid itu, gitu ya? Nah, oleh karena itu ibu bapak sekalian, nah saya menulis di sini relasi antara Kristen dan Islam itu menjadi kunci. Kan sebagian besar persoalan relasi antara umat beragama dari intoleransi, radikalisme itu kan selalu karena hubungan antara Islam dan Kristen itu tidak cukup harmonis, kan gitu ya. Di daerah-daerah yang relasi Islam Kristennya itu harmonis akan damai. Misalnya di mana? Di Manado, kemudian di Papua itu misalnya di Fakfak, di Sorong, gitu ya. Relasi antara umat Islam dan Kristen itu terjalin baik, gitu. Di Manado itu kalau orang Kristen bangun gereja, orang Islam bantuin. Begitu juga sebaliknya. Di Papua, di Fakfak misalnya, atau di Kaimana, hal yang sama itu saya saksikan langsung, gitu. Tapi di banyak daerah lain nggak begitu. Umat Kristen pengen bangun gereja susahnya minta ampun, gitu ya. Itu fakta yang kita hadapi, teman-teman. Nah, oleh karena itu keharmonisan umat Kristen dan Islam itu menjadi kunci bagi keharmonisan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu memahami titik temu Islam dan Kristen itu menjadi dasar bagi kita untuk mewujudkan harmoni itu, teman-teman. Nah, itu saya sengaja menghadirkan dua gambar ini. Anda tahu ya, ini Ketua Umum PGI saat ini ya, Pendeta J.K. Wadumuti. Kemudian ini Monsinyur Suharyo, Uskup Agung Jakarta. Nah, inilah kira-kira titik temu dari Islam dan Kristen, teman-teman. Misalnya di Kristen itu ada ayat, ini misalnya di Markus 12 ayat 29 ya. Bunyinya ini, Yesus mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan, Tuhan yang Esa. Di Islam juga demikian ya, Allah Ahad, Allah Somad, bahwa Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak pernah diberanakan. Umat Islam juga meyakini demikian ya. Lalu yang kedua, Yesus mengucapkan salam dengan kalimat salam sejahtera bagimu seperti Bapa mengutus aku, begitu juga aku mengutus kalian. Nah, kalau di Islam itu ya assalamualaikum itu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan kedamaian bagi kalian, berkat Tuhan selalu melimpah. Itu artinya, itu sama artinya dengan salam, gitu ya, gitu. Oleh karena itu, kalau saya mengucapkan assalamualaikum, ibu bapak sekalian menjawab dengan waalaikumsalam, itu sama artinya, gitu ya. Saya begitu. Kalau teman pendeta mengucapkan salam kepada saya jawabnya begitu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, Yesus mengajarkan cinta kasih. Di Islam ada sifat-sifat Tuhan yang ada 9 itu yang disebut Asmaul Husna. Itu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, cinta kasih maknanya itu. Lalu yang keempat, dalam tradisi Kristen menjunjung tinggi perbedaan dan juga persekutuan di dalam perbedaan atau toleransi ya. Di Islam itu ada ajaran tasawuf. Tasawuf itu toleran terhadap orang lain. Diajarkan dalam Islam dengan tidak saling memaksakan gitu. Di Islam itu ada dogma la ikraha fiddin, tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Bahkan
Bahkan di Quran itu ada 2 ayat di dalam surat Al-Baqarah dan juga Al-Maidah. Tuhan itu menjelaskan bahwa orang-orang beriman, baik Muslim, Kristen, Yahudi, Sabi'in, sepanjang mereka beriman kepada Tuhan, kemudian percaya adanya hari akhir, lalu berbuat baik atau beramal saleh, maka semua akan mendapat pahala dan juga kelak masuk surga. Jadi 2 ayat ini sebetulnya ingin menjelaskan bahwa semua orang beriman, apapun agamanya, itu sama di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan itu nggak melihat casing agama kita, nggak melihat kamu itu Islam atau bukan, Kristen atau bukan, ya itu yang dilihat. Tapi yang dilihat adalah perilaku kita. Seberapa banyak kita memberikan kebaikan kepada orang lain di sekeliling kita. Itu teman-teman. Ya. Nah, oleh karena itu ibu bapak sekalian, yang harus kita lakukan adalah saling menghargai dan menghormati. Nah, tadi saya bercerita tadi dengan pendeta sekalian di sini ya. Ternyata di GKJ ini sudah membiasakan mengajak teman-teman muda untuk berkunjung ke rumah-rumah ibadah yang lain yang berbeda, betul ya? Itu. Nah, itu sebagai upaya untuk kita mengenal langsung saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita. Nah, itu penting ibu bapak sekalian, karena kalau selama ini kita mengenal keragaman, jadi misalnya Kristen itu tahu ada Islam, tahu ada Buddha, tahu ada Hindu, tapi kita nggak pernah interaksi dengan mereka. Maka ketika terjadi persoalan sosial di tengah masyarakat, kita gagap menghadapinya. Lalu kemudian yang muncul adalah prasangka, prejudice, dasar orang Islam, kayak gitu kan. Sebaliknya orang Islam juga begitu. Nah, Kristen sih jadi begitu. Nah, gitu. Karena itu berkunjung ke rumah-rumah ibadah atau berteman dengan orang lain yang berbeda itu menjadi sebuah kebutuhan. Karena itu dulu Gus Dur itu memaknai kan kalau di Quran itu ada ayat begini teman-teman, bahwa Tuhan itu sengaja menciptakan kita berbeda-beda, berbeda suku, bangsa dan agama itu untuk saling mengenal, lita'arafu. Nah, mengenal kata Gus Dur itu tidak cukup dengan sekedar tahu. Misalnya saya punya tetangga yang Katolik atau Kristen, saya tahu itu, ya udah gitu. Jadi kalau toleransi pasif itu seperti itu. Nah, Gus Dur itu menjalankan toleransi dengan cara yang aktif. Jadi juga harus mau tahu ini tetangga kita yang Kristen itu sudah punya gereja atau belum. Kalau mereka belum punya gereja, apa yang harus kita lakukan? Membantu harusnya. Nah, itulah yang dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Gitu. Nah, ini ada cerita menarik seperti ini, ibu bapak sekalian ya. Jadi bagaimana kedekatan Rasul Muhammad dengan penganut agama lain? Jadi suatu hari beliau itu pernah menerima tamunya orang-orang Kristen, pendeta dan para jemaatnya dari Najran. Najran itu 40 km selatan Madinah. Mereka diterima hari Jumat sampai hari Minggu. Nah, hari Minggu teman-teman Kristen ini kan biasanya ibadah ya. Jadi mereka izin kepada Rasul Muhammad untuk pergi ke gereja. Nah, lalu Muhammad itu mengatakan, wahai sahabatku pendeta, di Madinah ini agak jauh, kan diterima di Masjid Nabawi ya. Gereja agak jauh. Jadi Anda Pak Pendeta dan para jemaat bisa ibadah di masjid ini. Nah, itulah yang dilakukan. Jadi kemudian Masjid Nabawi itu dibagi jadi 2, sebelah sini untuk sembahyang orang Islam, sebelahnya untuk orang Kristen. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, itu kemudian berulang di era sahabat Umar ibnu Khattab. Itu salah satu sahabat utama dari Rasulullah. Ketika beliau melakukan perjalanan ke Roma, diterima oleh uskup di sana. Lalu tibalah sholat asar. Ya, Umar itu minta izin kepada sang uskup. Baik uskup, izinkan kami pergi ke masjid terlebih dahulu karena ini tiba waktu sholat asar. Lalu sang Romo ini, sang uskup ini mengatakan, wahai Umar sahabatku, Anda nggak perlu pergi jauh-jauh untuk sholat asar. Anda bisa sembahyang di gereja ini. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Wahai uskup sahabatku, terima kasih atas tawaran Anda.
bukan berarti orang Islam itu tidak boleh sembahyang di gereja, boleh. Tetapi aku hanya khawatir sepeninggalku nanti umat Islam datang ke sini untuk mengakui si gereja ini dijadikan sebagai masjid. Karena itu kemudian Umar minta izin kepada sang uskup untuk sholat di teras gereja, gitu ya. Nah, itu yang dilakukan. Lalu nggak lama kemudian Umar datang lagi ke situ minta izin untuk mendirikan masjid persis berdampingan dengan gereja itu. Karena katanya masjid dan gereja itu masih ada sampai sekarang. Gitu. Kalau di Jakarta seperti di Priok ya, Jalan Enggano, masjid dan gereja berdampingan. Ternyata itu kakak adik yang punya. Mereka saling berbagi tempat parkir, sama persis seperti Istiqlal dan Katedral ya. Setiap hari Minggu Masjid Istiqlal itu dibuka untuk parkir jemaat katedral. Begitu juga pada saat hari Jumat katedral itu dibuka untuk parkir jemaat sholat Jumat. Seperti itu. Nah itulah yang mesti kita lakukan sekalian. Lalu juga saling menolong ya, potret antar umat beragama saling menolong itu sebetulnya tidak sedikit, masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Hanya karena media kita itu kan lebih senang memberitakan yang jelek-jelek ya. Nah, kalau konsep media itu kan bad news is good news kan gitu. Sesuatu yang buruk itu menjadi berita baik kan gitu. Sehingga kemudian berita-berita seperti ini kita jarang membacanya, jarang menikmatinya gitu. Tapi masih ada. Kebetulan saya punya banyak kesempatan untuk pergi di berbagai wilayah Indonesia ya, dari mulai Aceh sampai Papua, Merauke, Jayapura, Paimana. Nah, saya melihat praktek-praktek baik antar umat beragama itu masih bisa kita saksikan. Lalu kegiatan lintas agama, ya, ini contoh-contoh yang pernah saya ikuti gitu ya. Ini waktu sama ini waktu ulang tahun pemuda GPIB, Teruna GPIB se-Jabodetabek di GPIB Nazaret Jakarta Timur. Lalu ini katekisasi juga ini di katedral, Bapak sekalian. Lalu di bawah ini waktu helatan Distrik Indonesia. Jadi kami punya program namanya Distrik Kereta Damai Indonesia. Jadi itu acaranya ngajak teman-teman muda dari berbagai agama. Dari Jakarta kita naik kereta, ada kalanya dari Senen, kadang dari Gambir, kemudian pergi ke kota lain. Nah ke kota lain itu, misalnya pertama dulu ke Semarang, Surabaya, Malang gitu ya. Di kota itu kita berkunjung ke rumah-rumah ibadah yang berbeda. Tujuannya itu teman-teman, supaya kita bisa berdiskusi langsung. Jadi pada saat ke masjid bisa berdiskusi dengan imamnya, dengan ustadznya, dengan jemaatnya. Begitu juga pada saat ke gereja ya, bisa berdiskusi dengan pendetanya, penatuanya, dengan majelis gerejanya gitu. Dan bertanya tentang berbagai hal gitu. Misalnya kalau pertanyaan dari teman-teman muslim itu sudah bisa mulai membedakan ini tentang salib buat sekalian. Kalau di gereja Protestan biasanya salibnya kan nggak ada Yesusnya ya. Kalau di gereja Katolik itu ada. Karena itu dulu gitu ya, soal penggunaan AC di gereja Protestan lebih awal sudah menggunakan itu. Tapi di gereja Katolik itu baru belakangan. Kenapa? Nah, itu dijawab oleh salah satu romo di ICRP. Nah, itu betul tuh. Kenapa di gereja Katolik nggak ada AC? Nanti Yesusnya kedinginan. Nah, ada yang menarik teman-teman. Ini pengalaman waktu kita kalau nggak salah waktu itu ke Malang ya. Banyak peserta distrik itu santri dari pondok pesantren di Madura. Mereka baru pertama kali berkunjung ke gereja. Jadi pertama kali mau masuk ke gereja itu, gereja Kristen, mereka tuh berdoa, istighfar, ya, astagfirullahaladzim, mau masuk gereja. Ada di antara mereka tuh mungkin takut gitu ya, nanti setelah keluar imannya ketinggalan. Tapi setelah diterima, setelah keluar dari gereja, kan ada beberapa wartawan mengikuti program itu ya, tanya ke mereka itu, Mas gimana perasaan setelah masuk gereja? Ini kalimat pertama yang diucapkan, ternyata orang Kristen itu baik ya. Gitu. Jadi mungkin di benak mereka sebelumnya itu tersimpan prasangka yang turun-temurun diwariskan oleh lingkungan orang tua. Orang Kristen itu ditanamkan itu jahat, buruk dan sebagainya.
Jadi setelah di gereja kita akan diterima dengan baik dengan pendetanya, majelis gereja, jemaat yang disugimakan gitu ya. Keluar dari situ, kemudian kita pindah ke gereja Katolik. Di gereja Katolik mereka itu sudah bisa berwaifiria dengan latar belakang salib. Jadi gampang sekali meruntuhkan stigma yang ada di umat beragama. Begitu juga teman-teman yang Kristen yang Katolik ya, ketika pertama kali mereka masuk masjid, itu juga begitu. Kalimat pertama, ternyata boleh ya non-muslim itu masuk masjid. Gitu. Bahkan Istiqlal itu selalu terbuka untuk siapapun. Dan tidak hanya dari dalam negeri ya, dari tamu-tamu dari berbagai negara itu boleh berkunjung ke Istiqlal. Memang tidak ada larangan gitu. Begitu juga orang Islam tidak dilarang untuk masuk rumah ibadah lain. Tapi ini realitasnya, banyak di antara umat muslim yang merasa masuk rumah ibadah orang lain itu nggak boleh, dosa. Nah ini beberapa kegiatan yang ini waktu di GBI, Gereja Betel di Serpong. Nah ini waktu saya diundang camp di Gemim di Manado. Ini di salah satu gereja. Jadi kalau saya seperti ini ya di gereja, gerejanya kan besar-besar, Pak. Jadi seraya memimpin KKR saya. Nah, itu pengalaman berharga buat saya ya. Nah ini juga kegiatan-kegiatan yang lain waktu podcast di Paroki Santo Paskalis. Ini sama kegiatan-kegiatan perjumpaan seperti itu. Nah kita baru kehilangan tokoh spiritual penting di dunia ya, Paus Fransiskus. Tapi ada 3 nilai menurut saya, meskipun beliau Katolik, tapi saya kira nilai-nilai yang diajarkan itu kita bisa menikmatinya bersama. Orang Kristen bisa menikmati, orang Islam, agama yang lain juga begitu. Paling tidak ada 3 hal yang saya pelajari dari pesan Paus Fransiskus itu. Pertama, iman ya. Iman ini yang menjadi fondasi bagi setiap kita semua. Nah, iman itu kan gak hanya hadir dalam hati, tapi juga harus terijawata dalam hubungan sosial. Betul ya? Gitu. Misalnya kalau orang Islam, iman itu kan diwujudkan dalam bentuk ibadah, sholat, puasa. Nah itu baru kesalehan ritual, harus diwujudkan dalam bentuk kesalehan sosial gitu. Karena itu ada ajaran zakat atau sepersepuluhan. Jadi nggak cukup hanya menghadap kepada Tuhan. Selesai itu harus mewujudkan nilai-nilai itu. Misalnya kalau di sholat itu orang Islam itu menutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menengok ke kanan lalu menengok ke kiri. Yaitu maknanya adalah setelah kita selesai menghadap Sang Khalik, Sang Pencipta, tugas berikutnya adalah memberikan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan bagi orang-orang di sekeliling kita. Itu. Nah karena itu, apa itu Muslim? Muslim itu penganut Islam. Tapi dalam makna yang lebih esensial, Muslim itu adalah orang yang selalu memberikan kedamaian dan keselamatan bagi orang lain. Jadi kalau keberadaan saya itu mengancam atau membuat tidak nyaman ibu bapak sekalian, maka saya tidak layak disebut sebagai seorang muslim. Itu kira-kira begitu ya. Nah yang kedua adalah persaudaraan. Inilah yang diajarkan oleh Paus Fransiskus, diajarkan oleh semua agama ya. Itu persaudaraan itu betapa pentingnya. Karena itu di Islam ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sama muslim. Tapi juga ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar sesama manusia. Lalu ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar sesama anak bangsa. Jadi kalau kita tidak bersaudara secara agama, kita bersaudara sebagai sesama umat manusia, bersaudara sebagai warga bangsa Indonesia. Oleh karena itu sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk bermusuhan. Karena setiap kita satu sudah belajar, memang tidak mudah, belajar bertahun-tahun untuk menghilangkan rasa benci gitu. Dan ternyata setelah itu nggak ada gitu ya, hidup lebih menyenangkan. Jadi kalau kita masih ada dendam dengan orang lain, ya selamanya kita nggak akan bahagia. Jadi kuncinya itu kalau kita mau bahagia itu ya, hidup enjoy, lalu kemudian jangan ada lagi itu rasa benci kepada siapapun gitu, termasuk kepada orang yang memusuhi kita.
Kalau ada orang membenci kita, memusuhi kita, kita balas dengan yang sama, ya selama itu pula kedua orang ini nggak akan pernah bahagia. Nah itu. Tapi itu nggak mudah, perlu belajar panjang, pengalaman hidup yang panjang. Nah, kemudian yang ketiga adalah bela rasa. Bela rasa itu, jadi kalau kita sudah menguatkan iman, menjalin persaudaraan, ikut bela rasa. Bela rasa itu harus diwujudkan dalam bentuk aksi kemanusiaan, aksi sosial. Jadi nggak sekedar saya punya teman muslim banyak, nggak sekedar itu. Tapi pada saat mereka membutuhkan sesuatu, kita juga harus membantunya. Itulah bela rasa itu lebih ke aksi, kira-kira gitu. Nah, ini saya kira yang perlu kita renungi bersama ya. Ini sebagai penutup gitu. Saya ingin mengajak teman-teman semua itu untuk membawa damai. Dan itu pesan Yesus ya. Nah, ini ayat yang paling saya suka di sini. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena ia akan disebut sebagai anak Allah ya. Di Islam ajarannya sama. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan mereka kecuali dari orang yang mengajak manusia memberi sedekah atau membuat baik atau memberi rukun damai antar manusia. Jadi ajaran untuk membawa kedamaian itu diajarkan oleh semua agama, tidak hanya Kristen dan Islam, agama-agama lain juga demikian. Nah inilah yang seharusnya kita bawa dalam ranah kehidupan, dalam konteks Indonesia yang maju, teman-teman sekalian. Nah itu saya kira materi pengantar dari saya. Masih ada satu narasumber yang tidak kalah kerennya nanti ya, kita akan mendengar bersama. Terima kasih teman-teman muda semuanya. Meskipun ini saya lihat beragam, tapi ada satu kata yang mempersatukan kita semua, muda. Ada yang pernah muda, ada yang masih muda. Nah itu, jadi muda itu menjadi pemersatu bagi kita semua. Karena itu tadi Pak Roni sebelum acara beliau bilang, kita di sini tuh anak muda semua. Kok bisa dia? Apalagi kita yang laki-laki tidak mengenal istilah tua, kata beliau begitu. Terima kasih. Saya mau sedikit kesaksian Bapak Ibu terkait sama yang diceritakan sama Pak Ustadz tadi. Kami pernah berada di sebuah acara kedosenan di sebuah lokasinya di masjid. Jadi saya beberapa teman itu ada di acara di situ. Saya belum pernah masuk ke masjid. Saya nggak tahu kalau disuruh copot seperti itu. Nah, terus karena saya lihat teman-teman saya ada copot sepatu, ya saya copot sepatu. Gitu. Ternyata kegiatannya itu pakai backdrop dan saya bantuin masang backdrop Bapak Ibu. Bantuin masang backdrop naik kursi gitu kan. Ini beneran apa enggak? Saya kok ada di suasana seperti ini masangin backdrop segala macam. Acara berlangsung baik karena saya panitia, saya mondar-mandir kan. Teman saya ngeliat, Ron, lu ntar hadalah ya. Hadalah dunia kayak gimana saya nggak tahu. Saya akhirnya deketin dia, bro, gua Kristen gue nggak tahu cara bunyinya seperti apa. Oh udah diganti sama yang lain. Itu Bapak Ibu. Itu bagaimana saya pertama kali masuk ke masjid nggak tahu suruh copot alas kaki gitu kan. Dan kemudian saya suruh closing lah ceritanya. Saya nggak ngerti bunyinya hadalah itu seperti apa. Itu kesaksian yang pertama. Kesaksian yang kedua, di gereja saya di Nusuan Bapak Ibu. Sama juga kelompoknya. Kebetulan temannya beda. Nah, teman saya ini salah satunya muslim yang taat, yang berjenggot tebal kayak gitu. Acaranya itu setengah 6 sore. Dia sudah opening dan segala macam. Di saat jam 6 salat maghrib dia hilang. Beliaunya hilang. Terus kemudian setelah salat maghrib dia gabung lagi sama kami. Terus nyolek saya gini, bro, gua tadi ada di sebuah ruangan yang isinya ada salibnya gede dan sebagainya. Oh itu namanya ruang konsistori Pak. Ya. Jadi beliau diarahkan sama panitia lokalnya itu untuk minta izin sholat, diarahkan ke konsistori Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian kebetulan banget arah kiblatnya itu ada salibnya. Jadi kalau diterimanya sebelah mana ya gitu kan. Itu kesaksian beneran bagaimana teman saya pertama kali dia juga
sholat maghrib di gereja, kayak acara di masjid. Kira-kira begitu Pak Ustadz. Nah, sekarang kita mau mendengarkan dari sisinya Ibu Pendeta Maria. Saya siapkan dulu slide-nya. Sambil efisiensi waktu ya, sambil Mas Roni menyiapkan slide-nya, saya izin bicara. Ya, saya sebenarnya ini adalah narasumber untuk melengkapi aja, gitu ya. Tapi yang utama nanti adalah Mas Nur. Jadi ini panggilannya banyak ya, saya bisa panggil Mas Nur. Tapi tadi saya tanya, ini bisa Mbak Isa itu panggilannya Ustadz, memanggil beliau Ustadz, gitu ya. Lalu saya tanya, Ustadz itu ada wisudanya atau enggak? Gitu. Kan kalau pendeta kan ada ujiannya, lalu ada seremoninya, gitu ya. Nah, rupanya nanti boleh dikoreksi ya Pak Ustadz ya. Kalau rupanya Ustadz itu adalah guru ya, guru. Jadi beliau juga bisa dipanggil sebagai Ustadz. Ustadz Nurholis atau Ustadz Nikolas gitu ya. Nah, karena ini adalah dialog lintas agama, berarti kan nggak bisa seorang diri beliau berbicara. Harus ada dari sisi yang lain. Oleh karena itu dari perspektif Kristen, saya ada di sini. Dan puji Tuhan sekali, rupanya Pak Ustadz ini mengajak seorang teman yang dari Katolik gitu ya. Ini adalah Mbak Isa. Tidak ada almasihnya di belakang karena sudah naik ke surga gitu ya. Kalau ini insya Allah gitu ya. Begitu ya. Ini nggak bisa. Mungkin dari sisi Katolik nanti boleh lah ya kalau ada apa bisa menambahkan gitu. Nah, ini ya Mas. Nah, Bapak Ibu, tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu sebenarnya Bapak Ibu mungkin di dalam benak Bapak Ibu kok sama ya kayak ajaran di Alkitab gitu ya. Kok sama ya kayak ajaran Tuhan Yesus, kok sama ya kayak pendeta Paul Pengganti. Tadi yang di ending itu kayak khotbah kan ya Bapak Ibu. Itu seperti khotbah. Dan memang kalau kita perhatikan apa yang disampaikan itu mirip-mirip seperti yang ada di gambar sini ya. Bapak Ibu tahu ini kira-kira gambar apa? Cerita apa ini? Orang Samaria yang baik hati atau yang murah hati. Terdapat di dalam Lukas ya. Lukas pasal 10 ayat 36 dan sampai dengan 37. Di situ diceritakan ada orang yang dianggap saleh ya. Menurut perspektif orang-orang Yahudi, ini adalah orang yang dianggap saleh, yaitu imam dan kelompok Lewi. Sementara mereka lewat, gitu ya, ada seorang yang menderita, hampir mati, sekarat, hampir mati, begitu Alkitab katakan. Tapi orang yang dianggap saleh ini, baik itu imam ataupun Lewi, nolong nggak Bapak Ibu? Enggak, mereka malah minggir jauh-jauh gitu ya. Yang sakit di seberang sana, dia minggir jauh-jauh seolah-olah nggak tahu. Memang sengaja untuk tidak mau tahu. Tetapi ada orang ketiga, yaitu orang Samaria. Ya, nah orang Samaria ini bagi orang-orang Yahudi ini dianggap sebagai orang yang tidak punya Allah karena tidak menyembah Allahnya orang-orang Yahudi gitu ya. Ini dianggap sebagai orang-orang yang jahat, orang-orang kafir dan sebagainya gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Yang membantu justru siapa? Orang Samaria. Nah, yang menarik adalah apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada ayat 36 dan 37. Ketika orang-orang Farisi, orang-orang Taurat mengatakan, siapakah sesamaku manusia? Yesus menjawabnya begini Bapak Ibu. Ya. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jadi sesama manusia itu adalah orang yang memiliki rasa kemanusiaan, gitu ya. Orang yang bisa menunjukkan belas kasihan kepadanya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, saya satu kali lihat podcast gitu ya, ulama Muslim Profesor Quraish Shihab, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar itu ya. Beliau juga sangat terbuka terhadap perbedaan agama. Dan beliau menyampaikan Sayyidina Ali, salah apa bener nih saya baca deh. Dia adalah sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib ya, Pak Quraish Shihab.
itu mengutip kata-kata ini, beliau mengatakan, ya, Sayyidina Ali itu bilang, jika engkau ketemu dengan seseorang, lalu dia bukan saudaramu seagama, agamanya beda, maka ia adalah saudaramu sekemanusiaan. Artinya, sekalipun kita mungkin agamanya berbeda-beda, cara menyembah Allah kita berbeda, tetapi kita dipersatukan, yaitu oleh kemanusiaan. Dan orang Samaria tadi, ya, itu menunjukkan hal itu. Nah, kalau kita tadi memperhatikan yang disampaikan oleh Pak Ustadz, tadi juga sama ya. Bahkan tadi ditambahkan oleh Pak Ustadz ada 3 ya, bukan cuma bela rasa atau kemanusiaan, tetapi berkebangsaan. Dan satu lagi apa tadi? Persaudaraan, ya. Nah, jadi ini menegaskan kepada kita bahwa pertemuan hari ini betul-betul mestinya menjadi sebuah pertemuan yang bisa membuka wawasan kita, membuka ruang-ruang dialog bagi kita. Karena setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda, setiap hari. Dan karena itu titik ketemunya ini, Bapak Ibu Saudara, kemanusiaan. Dan kita harus, gitu ya, bukan perbedaan yang kita utamakan, tetapi kesamaan itulah yang harus kita tonjolkan. Ya, kita menyembah Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang cinta kasih. Lalu, apa kata pokok-pokok ajaran gereja, Bapak Ibu Saudara? Nah, PPA GKJ kita itu adalah pokok-pokok ajaran yang sangat progresif. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara pernah mendengar yang progresif gitu ya? GKJ progresif gak sih? Gitu. Nah, sebenarnya GKJ itu sangat progresif, Bapak Ibu Saudara. Itu bisa dilihat dari pokok-pokok ajaran gereja yang kita punya. Pada bab 5 dari pokok-pokok ajaran kita, terutama di tanya jawab 213, di situ berbicara tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap agama-agama, terhadap perbedaan agama, gitu ya. Mungkin ada salah satu katekisam yang bisa baca. Nah ini, Ada ya? yang keras. Orang percaya mengakui dan menghormati hak hidup agama lain, termasuk di dalamnya hak untuk dianut, diamalkan, dan disiarkan, tanpa perlu jatuh ke dalam kesalahan menyamakan semua agama. Bila perlu, orang percaya membela hak-hak agama lain yang diperlakukan tidak adil. Ya, makasih. Sangat jelas ya. Dan ini sama loh seperti tadi yang disampaikan sama Pak Ustadz, ya kan, dengan cerita-cerita tadi. Pertama yang menarik yang bagian bawah tuh. Bila perlu, orang percaya membela hak-hak agama lain yang diperlakukan tidak adil. Sama ya kayak cerita tadi. Dan tadi di bagian awal dikatakan kita perlu mengakui dan menghormati hak hidup agama orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk dianut, diamalkan, dan disiarkan tanpa perlu jatuh ke dalam kesalahan menyamakan sebuah agama. Jadi kita diajarkan ya, semua kita diajarkan untuk tidak hanya mencintai agama kita, ya, kita diajarkan untuk tidak hanya mencintai agama kita, tapi kita juga diajarkan untuk mengenal, menghargai, dan menghormati agama lain dalam kebersamaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini disebutnya katekisasi lanjutan, ya. Katekisasi lanjutan itu kalau anak-anak yang sekarang kelas 1, kelas 2 SMA itu kan katekisasi CD ya, mau baptis dewasa atau CD gitu ya. Nah itu nggak berhenti di situ, harus ada pembelajaran lagi, namanya katekisasi lanjutan seperti yang kita terima saat ini. Anak-anak katekisan kita, Bapak Ibu Saudara, itu juga diajari tentang keragaman agama. Dulu beberapa waktu yang lalu setiap tahun kita ajak ke agama-agama lain gitu ya, ke tempat-tempat ibadah agama lain. Nah ke pura ya waktu itu sama beda, ke pura, ke katedral, ke Istiqlal, terus kemana lagi Pak? Kelenteng, ke Kelenteng gitu ya. Kita mengajak anak-anak untuk mengenal tempat ibadah agama lain. Mereka diajak masuk ke sana. Mereka diajak ngobrol sama orang-orang yang ada di situ, gitu ya. Ya saya bersyukur tadi sedikit disampaikan sama Pak Ustadz. Rupanya kalau habis sholat itu tengok kanan, tengok kiri itu ada maknanya ya.
Nah, waktu di Istiqlal itu diajari juga gitu ya sholat, Bapak Ibu Saudara. Cuma tidak dijelaskan detail. Jadi sampai sekarang saya itu masih bertanya-tanya, itu kenapa kalau sholat begini, terus nunjuk lihat kanan kiri gitu, kenapa gitu ya? Kan kalau orang Kristen itu kalau terima berkat kan begini, terima berkat dari pendeta, berkatnya buat kita. Semakin luas berkatnya makin gede gitu kan. Gitu. Nah ini kalau terima berkat begini terus ini apa? Kenapa gitu? Apa berkatnya jatuh atau gimana kan nggak tahu gitu ya. Mungkin nanti boleh lah itu diceritakan gitu ya. Tapi intinya adalah Bapak Ibu Saudara, siang hari ini mari bersama-sama kita membuka dialog. Ya, bertanyalah apa saja, tentang apa saja, baik itu titik temu maupun titik tengkar gitu ya. Karena di sini kita akan sama-sama belajar. Maka itu dari saya nanti akan lebih banyak berdialog dengan Pak Ustadz. Atau belum selamat berdialog. Tadi Pak Ustadz Nurholis memberikan 6 buah buku Bapak Ibu untuk penanya 6 pertama gitu ya. Nah, kita sudah ada di sesi tanya jawab. Boleh angkat tangan dulu, nah sebentar. Hari ini wasitnya Bapak Ibu yang ada di depan gitu ya. Yang mana dulu? Oke. Waduh, banyak waktu. Ini cuma 6 padahal gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari yang sepuh dulu ya. Nah, dari Ibu Musina, monggo Ibu. Selamat siang Pak Ustadz. Nama saya Bu Musina. Saya bekerja di Tugu mulai dari tapi latar belakang saya dari kecil saya Muslim. Muslimnya itu Muslim yang bukan gitu ya Pak, Muslim santri. Jadi kita ya semua ajaran Muslim berasal dari kita. Tapi setelah saya nikah dengan suami saya Pak Musiran, saya masuk Kristen. Nah, dari situ saya masuk Kristen juga nggak segampang kita membalikkan tangan. Banyak yang saya pergumulkan karena saya dari kecil sudah dididik secara Islam. Begitu saya nikah langsung Kristen gitu. Nah, katekisasi saya juga enggak kayak anak-anak harus berapa bulan. Ketika saya ikut katekisasi itu singkat Pak, karena waktu itu saya harus nikah. Jadi saya katekisasi dulu, terus saya nikah. Waktu itu di katekisasi sama pendeta saya juga belum masuk Pak. Belum masuk apa itu ajaran Kristen itu apa, saya belum memahami betul. Tapi setelah berjalan waktu saya belajar, suami saya membimbing saya. Akhirnya saya punya anak satu, baru saya benar-benar mengimani Kristen. Itu karena mungkin dari perjalanan hidup saya. Waktu itu saya perbandingkan Pak antara Islam dan Kristen. Oh ternyata kalau Islam begini, kalau Kristen begini. Jadi saya sudah memahami ya Pak. Ya setelah berjalannya waktu sampai sekarang saya berumah tangga selama 2 tahun dan saya hidup di lingkungan orang Muslim sekarang ini. Kebetulan di rumah saya ada pesantren. Tapi saya belajar untuk membaur sama-sama orang Muslim. Tapi kelihatannya di lingkungan saya pondok pesantren itu dia nggak bisa menerima orang Kristen. Setiap saya ada ibadah di rumah, saya selalu lapor di rumah. Tapi ada suatu ketika saya mau adakan ibadah, saya di stop. Di tempat orang Kristen ada apa itu? Rumah saya dibilang sama RT itu nanti kalau ibadah nggak usah pakai sistem. Kebetulan di Maria juga ya dari situ saya juga berpikir kok kayaknya orang Islam nggak bisa nyampur gitu loh Pak sama orang Kristen. Padahal saya sudah berusaha di lingkungan saya, di tetangga saya masuk. Kalau misalnya suami saya diundang
tahlilan juga datang, walaupun kita cuma mendengar, kita ambil intinya. Saya kalau diundang pengajian di lingkungan saya juga datang, tidak berfungsi. Saya juga mendengarkan apa yang dia uraikan. Tapi ya untuk sementara ini, kenapa ya Pak? Kelihatannya orang Muslim itu nggak bisa menerima orang Kristen di lingkungan saya, kalau di luar lain. Iya Pak, menurut Satu-satu ya Pak, supaya saya nggak lupa. Oke. Ini teman-teman sangat terima kasih sekali Ibu yang sudah menyampaikan curhatannya ya. Ya, secara realitas sosial itulah potret umum umat Muslim di Indonesia ya. Mungkin juga di belahan dunia yang lain. Jadi secara umum umat Muslim itu agak sulit menerima orang lain yang berbeda gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa demikian? Menurut saya gitu ya, karena mereka sendiri kurang memahami ajaran agamanya. Itu menurut saya gitu. Jadi ajaran tentang tasawuf harus toleransi gitu ya. Ajaran tentang bahwa berbuat baik itu tidak perlu melihat apa latar belakangnya. Itu nyaris memang jarang sekali mereka pelajari, mereka pahami itu. Nah itulah yang kemudian membuat umat Muslim itu lebih fokus pada dogma yang mengatakan bahwa agama yang diterima atau yang diridhoi oleh Tuhan itu hanya Islam. Jadi ada dalil gini, inna dina indallahi Islam. Tidak ada agama di dunia ini yang diterima, yang diridhoi oleh Tuhan kecuali Islam, gitu ya. Padahal Islam dalam konteks ini itu maksudnya tidak hanya umat Muhammad, tetapi Islam dalam makna salama yusalimu salaman. Orang-orang yang menebar kedamaian, keselamatan bagi orang-orang di sekelilingnya. Itulah makna Islam sebetulnya. Jadi Islam di situ itu bukan sebuah umat dari nabi tertentu, dalam hal ini umat Muhammad gitu ya. Tapi Islam dalam konteks ini adalah semua umat beragama yang berserah diri hanya kepada Tuhan, itulah Islam, itulah Muslim gitu. Karena Islam itu dalam bahasa Arab bermakna juga pasrah, tunduk hanya kepada Tuhan. Nah itu yang tidak dipahami oleh sebagian besar umat Muslim begitu. Kenapa nggak paham? Ya karena sebagian besar para ustadz, para kiai tidak mengajarkan tentang itu. Bahkan saya itu memahami konteks Islam bermakna demikian, bermakna universal, itu ya ketika di Jakarta, ketika saya belajar di Parmadina bersama almarhum Cak Nur, Gus Dur. Itu yang saya dapatkan. Dulu waktu di pesantren ya dogmanya begitu. Pokoknya selain non-Islam itu dianggapnya kafir, musyrik gitu. Sementara ada ayat lain dalam Al-Quran itu, jika engkau berjumpa dengan siapapun di mana mereka itu kafir, maka bunuhlah gitu. Padahal kafir itu maknanya orang yang tidak mau menerima salah satu agama dari agama-agama yang diturunkan oleh Tuhan. Dalam makna yang sederhana, kafir itu dari kata kafaro yukafiru kafiron, orang yang menutup diri. Dulu sebetulnya itu merupakan identitas sosial, biasa diberikan pada orang yang berprofesi sebagai petani. Kan petani itu kerjanya kan melubangi tanah, menabur benih, kemudian menutup kembali. Nah itulah dijuluki sebagai orang kafir. Mulanya begitu. Lalu kemudian berkembang bahwa orang kafir itu adalah orang yang lebih senang menyendiri, tidak mau bergaul dengan orang lain. Lalu dalam ranah teologi, orang kafir itu adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui para rasul. Nah gitu Bu, gitu. Jadi persoalannya di situ, banyak orang Muslim tidak memahami ajaran agamanya. Termasuk meskipun mereka rajin sholat, ibadah setiap hari, bahkan ibadah haji bisa setiap tahun, korupsi juga jalan terus. Kenapa? Karena baru berhenti pada tahap kesalehan ritual gitu ya. Tadi seperti yang ditanyakan oleh Bu Pendeta, beliau nggak tahu itu apa maknanya. Kenapa orang ketika sholat harus berdiri, kemudian wajah kita menghadap ke bawah, lalu ada ruku, ada sujud. Nah itu ada maknanya sebetulnya. Tapi itu jarang diajarkan di sekolah agama bahkan gitu. Kenapa kita pada saat berdiri itu harus menghadap ke bawah? Karena itu untuk mengingatkan bahwa siapa kita saat ini, mau presiden, menteri, ketua RT, ketua RW,
kita harus selalu mengingat orang-orang yang ada di bawah kita. Nah itu maksudnya. Seperti ilmu padi itu, semakin berisi semakin menunduk gitu ya. Jadi bukan pongah gitu. Apalagi ini menghadap kepada Tuhan gitu ya. Gitu. Kenapa enggak ke atas? Kan Tuhan ada di atas. Enggak. Tuhan kan tidak bersemayam di langit atau di atas, dia berada di mana-mana gitu. Lalu mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah itu sebetulnya memastikan bahwa tidak ada Tuhan yang paling besar kecuali hanya Allah, kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Nah itu maksudnya. Lalu rukuk ya, rukuk kan begini. Kalau terlalu ke bawah kita akan terjungkal, tapi kalau udah pas ya pegel gitu. Itu sebetulnya Islam itu mengajarkan keseimbangan baik urusan dunia maupun akhirat. Karena dulu itu pada masa Rasulullah sudah muncul seperti sekarang kan gitu. Ada umat beragama yang sibuk untuk mempersiapkan bekal akhirat. Jadi ibadah ritual terus ada melupakan kehidupan anak istri. Nah itu ditegur oleh Allah, nggak boleh gitu. Jadi kata Allah, wabta'i fima atakallahu darul akhirata walatan sanasibaka minad dunya. Boleh kalian itu menyibukkan diri beribadah untuk bekal hari akhirat, tapi jangan lupakan kehidupanmu di dunia. Nah, itu rukuk gitu. Lalu sujud ya. Pada saat sujud kepala kita, kepala ini adalah simbol kehormatan ya. Itu sejajar dengan telapak kaki. Jadi siapapun kita di hadapan Tuhan itu sama, setara. Jadi Tuhan tuh nggak melihat diri kita siapa, apakah presiden, apakah anggota DPR, apakah camat, enggak itu yang dilihat. Tapi yang dilihat adalah keimanan kita. Keimanan itu terijawata dalam perilaku. Karena itu di Islam itu ada doktrin khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa menjadi kebaikan atau memberikan kebaikan bagi orang lain di sekelilingnya. Nah itu begitu. Nah itulah yang tidak banyak dipahami oleh umat muslim gitu ya. Sehingga ketika mereka menyaksikan orang lain beribadah itu merasa gerah, bahkan ada yang kepanasan gitu. Nah itulah yang kemudian kenapa banyak di antara umat Islam itu yang mengganggu teman-teman Kristen, teman-teman Katolik untuk tidak beribadah. Alasan mereka apa? Biasanya berlindung melalui aturan, kan nggak boleh ibadah di rumah nggak boleh tempat ibadah. Orang Islam tiap hari pun begitu, ya kan? Yang nggak jemaah di masjid kan sholat di rumah. Pengajian itu kan ibadah. Ada yang tahlil, ada yang banyak sekali gitu. Nah gitu. Jadi mereka sibuk ngurusin orang lain, tapi nggak diri sendiri nggak tahu bahwa yang mereka lakukan itu juga ibadah gitu. Nah harusnya adalah saling bertoleransi. Nah inilah yang masih belum dimiliki oleh sebagian besar umat muslim. Nah itu pangkal persoalannya di situ. Gitu. Ngerti ya? Moga yang lain. Bentar Pak, saya dapat callingan dari anak-anak katekisasi karena mereka wajib memberikan pertanyaan. Ya, Mas, saya ingin bertanya, mengapa Al-Quran itu dikatakan turun dari langit? Ya, turun dari langit. Apakah benar Muhammad itu dibisikkan oleh Tuhannya? Gitu aja, Pak. Oke, baik. Jadi saya jawab singkat. Jadi langit sebetulnya itu dari kata ars. Ars itu sesuatu yang berada di luar kita, gitu ya. Ada yang memanai langit, ada yang memanai di atas, gitu. Jadi sebetulnya itu untuk menggambarkan bahwa firman Tuhan, bahwa firman atau wahyu lagi itu berasal dari Allah, dari Tuhan, gitu ya. Nah itu tidak langsung disampaikan kepada Muhammad. Ada kurir bernama Jibril. Jadi wahyu itu disampaikan dulu kepada malaikat Jibril, Gabriel dalam Alkitab. Lalu dari Gabriel itu ke Muhammad. Nah, transmisinya itu seperti itu. Nah, di situ juga nanti memunculkan perdebatan atau keragaman pemaknaan. Apakah firman Tuhan yang sekarang kita kenal dengan kitab suci atau Al-Quran dari Tuhan itu sudah mewujud demikian? Jadi teksnya, kalimatnya sudah seperti itu dari Allah, dari Tuhan.
atau dari Tuhan itu berupa pesan inti. Lalu kemudian dari Jibril kepada Muhammad itu sudah melalui perubahan atau apa istilahnya abstraksi gitu ya, dari bahasa Tuhan kemudian ke bahasa manusia. Bahkan ada juga dari Muhammad ke para sahabat, ke umat Islam itu bisa berbeda, tapi esensinya adalah sama. Tapi sebagian mayoritas para ulama, para mufasir, para ahli tafsir meyakini bahwa kalimat teks per teks sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran itu berasal dari Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, itu soal firman Tuhan ya. Terima kasih. Baik. Cek satu. Nah, sekarang ada yang di belakang Bapak Ibu akan memberikan pertanyaan. Mario. Selamat siang Pak Ustadz, Bapak Ibu. Jadi saya awalnya pertanyaannya, Pak Ustadz, buku Memoir Cintaku kok gak dibahas? Ya, ini pertanyaan ini saya katakan dari apa yang Anda tambahkan tadi. Ini kan satu hal dimana selama ini kita mengalami atau memahami ada perbedaan-perbedaan yang akhirnya diikuti oleh para umatnya sehingga muncullah di masyarakat fiksi-fiksi. Sebenarnya kalau semua umat beragama itu punya pola pemikiran, konsep berpikir itu seperti Ustadz, itu rasanya damai sejahtera, tidak ada fiksi. Nah, tadi kaitan dengan awal pertanyaan saya Memoir Cintaku, ini Dr. Ahmad ini kan selaku peningkat bidang agama. Nah, Anda kenal dengan Ang Meyong, kemudian dinikahi. Ini apakah memang karena sebelumnya itu punya prinsip-prinsip bersamaan, prinsip bahwa agama tidak ada perbedaan, sehingga menikahi seorang Ang Meyong yang pasti tidak ada. Nah, di sini di awal yang kedua, ini tadi ditemukan titik temu yang kalau di Kristen itu didasarkan dari Markus, Yohanes, Roma, kalau di Islam dari surat Al-Nisa atau Qur'an. Ini sebenarnya kalau kita kaitkan, dan ini pertanyaan didik saya juga ini, agama Kristen itu kan lahir dari abad 8 sampai 4 sebelum Masehi, sementara Muslim Islam itu lahir pada abad 7 Masehi. Ada beda 10 abad. Nah, apakah titik temu tadi sebenarnya satu turunan, satu inspirasi yang muncul dari agama yang sebelumnya, sehingga juga temukan. Tanpa itu rasanya kok ini kalau seperti wahyu dari Allah, sebenarnya juga yang lahir di 8 sebelum Masehi tadi itu juga satu firman dari Tuhan. Nah, di sini terus lanjut yang ketiga, di beberapa periode yang lalu ini kan ada yang namanya sarjana teologi Islam (STHI). Nah, sementara kami juga sedikit rancu bahwa teologi itu biasanya kan sebagai kelulusan dari pendidikan S1 untuk Kristen teologi, sehingga dasar teologi. Kalau tadi di awal Bapak menyampaikan nama Siti itu bisa asumsi pasti Muslim. Saya juga punya kenalan Ahmad Santoso STH pendeta gitu. Nah, di sini kan bisa jadi semakin rancu kalau hanya jadi nama. Itu saya mungkin pertanyaan dari akan sarjana teologi. Kalau sarjana teologi kemudian sudah lulus, kemudian singkatnya habiskan menjadi pendeta untuk memberikan pengajaran yang Kristen. Nah, kalau sekolah di Islam ini apakah juga tadi lulus otomatis menjadi satu jabatan untuk pengajaran agama Islam dengan gelar dan sebagainya? Karena yang saya ikuti terakhir ini perguruan tinggi Islam itu sudah mulai meninggalkan gelar STHI yang sekarang akhirnya berubah menjadi sarjana agama. Ini tuh Pak Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya akan jawab dari yang terakhir ya. Jadi di perguruan tinggi Islam itu juga ada gelar STH, tapi sarjana tafsir hadis. Kalau di UIN ya, bukan sarjana teologi Islam. Kalau sarjana teologi Islam di kampus Muslim itu SAG itu sarjana agama yang sering diplesetkan menjadi sarjana alam gaib. Saya S1-nya itu gelarnya SAG, sarjana alam gaib ya. Nah itu. Nah, ada perbedaan tapi pada prinsipnya adalah itu merupakan mahasiswa yang telah diekspektasikan untuk memahami ilmu-ilmu teologi atau ilmu keagamaan.
Nah biasanya kalau di kampus muslim itu meskipun dalam prakteknya begitu mereka lulus S1, SAG itu bisa langsung mengajar agama, tapi sebetulnya ada satu tahapan bagi mereka untuk belajar tentang kependidikan. Karena itu kalau di UNJ, di UIN itu biasanya ada masa bagaimana kita bisa menyampaikan model pembelajaran. Jadi tidak cukup hanya selesai satu, dan nanti ada sertifikasi tuh bagaimana kita bisa mengajar gitu ya. Tapi umumnya banyak di antara teman-teman muslim itu begitu bahkan sebelum mereka lulus S1 itu juga ngajar gitu ya. Nah karena memang ada konsep gini, sampaikanlah ilmu yang kau kuasai meskipun hanya satu ayat gitu ya. Nah saya dulu juga begitu, pada saat saya masih di Sanawiyah itu mengajar madrasah di kampung halaman saya. Nah seperti itu gitu. Tapi secara kependidikan atau akademik memang apalagi sekarang ya Pak ya, untuk bisa mengajar itu minimal kan harus S2. Kecuali mengajar SMP SMA itu bisa tamatan S1. Tapi kalau mau mengajar tingkat S1 minimal harus tamat S2. Kalau mau mengajar tingkat doktoral ya kita harus pendidikan S3 juga gitu. Lalu yang pertama, yang kedua saya masih lupa tadi apa. Yang pertama soal buku itu memang sudah rasanya udah nggak ada di toko buku Pak. Tapi di toko-toko buku online masih suka ada. Biasanya edisi bajakan masih ada. Gitu. Buku itu saya tulis sudah sangat lama ya, akhir 2004. Jadi setahun setelah saya menikah. Dan saya memang pada saat itu menikah dengan seorang perempuan Tionghoa beragama Konghucu. Nah memang pada saat itu saya punya obsesi. Saya tidak berorientasi untuk menikah dengan sesama muslim gitu ya. Karena apa bedanya dengan yang lain gitu. Karena saya, ya, dan itu melalui berbagai rangkaian percobaan. Maksudnya begini. Saya dulu pernah berpacaran dengan seorang Kristen gitu ya, orang Batak gitu. Nggak sampai ke jenjang pernikahan karena orang tuanya menentang. Setelah itu pernah juga dengan orang Katolik gitu. Sebelum sudah cukup lama pacarannya, dia pulang kampung balik ke mantannya gitu kan. Terus akhirnya ini yang ketiga sebetulnya tuh Pak, yang tadi nama Anda sebutkan itu yang ketiga dan baru mau sampai pernikahan gitu. Itu pertanyaan kedua tadi apa? Tadi tentang waktu yang sarjana teologi. Berarti kan kalau Kristen tentang base jadi pendidikan Oke. apakah otomatis Ya, memang untuk menjadi seorang ustadz tidak ada pentahbisan gitu ya. Tapi umumnya idealnya mereka yang mau mengajar agama, katakanlah di madrasah atau sekolah tingkat SMP SMA, Sanawiyah Aliyah, ya minimal dia harus tamat S1. Jadi pentahbisannya itu yang melalui wisuda itu, wisuda sarjana ya. Jadi setelah mereka menamatkan S1 bisa melamar ke sekolah jenjang SMP SMA untuk mengajar agama gitu. Tapi ada juga mereka yang tidak melalui sekolah formal, tapi di pondok pesantren misalnya, itu juga bisa mengajar. Tapi sekarang rasanya sudah jarang yang begitu. Jadi mereka harus punya ijazah formal gitu ya. Karena itu kenapa kemudian pesantren juga menyelenggarakan pendidikan formal. Ada yang SMP SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, ada yang Sanawiyah Aliyah sampai perguruan tinggi juga. Seperti itu Pak gitu. Jadi kalau pentahbisan ala pendeta itu tidak ada memang gitu. Jadi ya wisuda aja, wisuda sama ini training sertifikasi guru istilahnya. Nah itu yang harus mereka miliki. Hampir sebagian sekolah ketika kita mau melamar menjadi guru di sebuah sekolah, terutama SD, SMP, SMA, itu harus ada sertifikasi sebagai guru. Nah itu, seperti itu Pak. Terima kasih. yang titik temu Pak. Ya. Yang titik temu. Oh iya. Oke. Ya. Sebetulnya antara Islam dan Kristen meskipun rentang tenggatnya itu hampir 10 abad ya. Tapi ada kesinambungan. Jadi
antar berbagai agama, dari Yahudi kemudian ke Kristen, dari Kristen ke Islam, itu ada kesinambungan. Karena dia firman-Nya itu dari sumber yang sama, dari Tuhan. Karena itu Ibu Bapak sekalian, kalau kita cermati beberapa ajaran di dalam Islam, itu ajaran yang sebelumnya sudah dipraktekkan oleh umat Kristen dan juga umat Yahudi. Apa misalnya? Khitan atau sunat ya, itu sudah ada sejak tradisi Abraham atau Ibrahim. Kemudian haji itu juga begitu, sudah dilaksanakan sejak era Abraham atau Ibrahim. Kemudian puasa, umat Kristen kan kemarin sebelum Paskah puasa juga ya. Nah, tradisi itu sudah ada. Di Islam ada ajaran zakat, memberikan sebagian harta untuk orang lain yang membutuhkan. Ya kalau di gereja itu kan mirip seperti sepersepuluhan kan gitu. Nah di Islam udah didiskon tinggal 2,5%, jadi lebih ringan gitu. Jadi antara berbagai agama sebetulnya bahkan di Islam itu hanya sedikit ajaran yang baru. Selebihnya itu ya merupakan tradisi keagamaan yang sebelumnya sudah diajarkan, dipraktekkan dalam agama-agama sebelumnya, terutama di Kristen dan Yahudi. Itu. Nambahin sedikit ya, Ustaz ya. Jadi Yahudi, Kristen, Islam itu memang bersaudara, sumbernya sama. Itu yang disebut dengan agama-agama Abrahamik, karena kita mengenal semua. Jadi mulai dari Yahudi di perjanjian kita di perjanjian lama ya, di perjanjian lama itu sumbernya dari situ. Baru kemudian Yesus lahir di dalam perjanjian baru, yang kehidupan pelayanannya kita kenal di dalam Injil ya, di kisah Injil. Nah disitulah Yesus melakukan pembaruan gitu ya. Tapi sisa-sisa dari tradisi Yahudi itu masih ada. Tadi disebut puasa gitu ya, lalu kayak pembasuhan itu ada, semuanya ada. Tapi diberikan makna yang baru oleh Tuhan Yesus. Seperti yang kemarin kita rayakan pada saat Paskah. Ya, korban ada juga ya di Islam. Hari raya korban itu juga ada di Yahudi. Kemudian oleh Tuhan Yesus diberikan pemaknaan baru bahwa yang dikorbankan itu adalah Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tak perlu lagi. Tapi kemudian berkembang terus sampai kemudian lahirlah Islam. Kira-kira begitu. Jadi gak heran Bapak Ibu Saudara kalau kita mirip-mirip, karena memang sumbernya sama dari agama Abraham. Kata Baik, terima kasih Bu Maria. Karena ini cucunya sudah nunggu di mobil Bapak Ibu. Nah, ini kasih khusus. Ini untuk kedua kali di Biaya dulu sekarang saya tidak bertanya, tapi saya mau bercerita sedikit. Saya sepanjang hidup saya, kediaman saya itu dekat dengan masjid. Kemudian di kompleks kami di kedua sana, itu kami hanya 5 yang Kristen, Protestan, 1 Katolik. Dan di situ saya termasuk orang yang sering diundang dalam kegiatan. Misalnya sebelum apa atau ada orang haji, bahkan tahlilan itu saya datang. Mengapa saya datang? Saya tahu mereka saya mengetahui bahwa saya Kristen. Tapi bagi saya itu adalah suatu kehormatan hadir bersama-sama dengan mereka ketika saya diundang. Saya tidak merasa risih, saya duduk manis di situ. Nah di kompleks kami itu kejadian itu berlangsung cukup lama. Lalu kemudian ada sedikit perubahan karena datang seorang ustadz dan di masjid. Dan ketika dia dalam khotbah Jumatnya itu tidak lagi menyatakan siar Islam, tapi siar Kristen. Karena yang banyak dibahas itu adalah agama Kristen. Suatu saat saya bertemu dengan dia, Ustaz, terima kasih Anda telah melakukan siar Kristen. Tapi siar Kristen itu tidak benar. Sementara Anda pastinya siar Islam karena mengucapkan. Dan terjadi pergeseran. Dan saya mulai ketika ada yang bilang saya mulai tidak diundang, lagi. Ya. Lalu suatu saat
kami merenovasi rumah. Jadi tukang-tukang saya itu bilang sama istri saya, tolong selamatan yang bagaimana Anda mau pengajian dulu. Nah, istri saya datang ke Ustaz itu. Lalu Ustaznya datang dengan jamaahnya untuk pulang-pulangnya. Tapi saya kira bukan karena itu, tapi karena sikap keteguhan kami, pulang-pulangnya dikasih sajadah, koko sama biasa gitu ya. Lalu suatu saat lagi anaknya belum berdarah. Istri saya pertama bisu. Lalu lama kemudian itu kira-kira menjelang Desember itu suatu keajaiban terjadi. Sementara tadinya dia bilang tidak boleh mengucapkan selamat Natal, dia datang dengan rombongannya ke rumah untuk mengucapkan selamat Natal. Jadi saya mau katakan di sini pendekatan kita berbeda. Ya, kalau saya tidak kontak dengan beliau ketika hanya Islam beliau bukan Islam Kristen. Saya pendekatan pribadi kita. Dan alhamdulillah sekarang kerukunan di kompleks itu mulai lagi kembali seperti semula. Dan saya sering berdiskusi juga, ingin tahu kedalaman beliau tentang Islam itu. Karena saya ada membaca dulu buku Islam. Ada pernah saya baca dahsyatnya sabar syukur ikhlas Nabi Muhammad. Lalu saya bilang saya sudah pernah berziarah ke Imam Bukhari di Tajikistan sana. Ya. Nah, saya waktu di situ diajak berdoa di situ. Dan saya juga sering melakukan kunjungan ke pondok-pondok pesantren, terutama di Bandung. Saya nanti diajak ke masjid, saya duduk. Tapi saya bilang saya bukan Muslim. Bahkan di tengah-tengah santri mereka ada pengajian itu saya hadirkan di sini. Di sini saya merasakan sebenarnya sikap kita yang mungkin saya mengatakan sikap Kristen kita sering a priori, tapi tidak mau masuk ke dalam. Jadi kalau ketika kita masuk ke dalam itu, katakan saya masuk ke dalam Ustaz itu, saya sentuh hatinya. Dan dia tidak lagi pernah sampai sekarang itu berbicara tentang agama lain kecuali syiar Islam. Situ. Nah, jadi tidak banyak, saya tidak bertanya, mungkin hanya saya berbagi saja. Saya bilang tadi ke Pak Romi, ada dua hal yang saya tidak bisa berbahasa. Kalau gereja menugaskan saya tidak bisa bilang tidak. Dan kalau cucu saya sudah bilang ayo pulang, saya tidak bisa bilang tidak. Terima kasih Pak. Ada penanya berikutnya dari Mas Bayu. Boleh Mas? Ada mikrofon nggak teman-teman? Boleh Mas. Jarang-jarang aku takon, Rek. Assalamualaikum Pak Ustaz, ahlan wa sahlan. Syukuran aja. Nama saya Bayu. Saya ingin sharing sekaligus bertanya juga. Karena saya korban kekerasan SARA yang cukup kuat ketika kecil. Saya pernah dipukuli waktu berangkat kerja. Saya besar di Lampung waktu itu. Saya pernah dipukuli, ditonjok waktu mau berangkat ke gereja. Akhirnya saya disobek. Kemudian diledekin oleh teman-teman saya, Yesus Kristus dikasih uang 100 diberikan spiritus. Kemudian SMP saya diberhentikan sebagai ketua kelas karena saya beragama Kristen oleh seorang guru keturunan Minang yang terlalu kanan lah ideologinya. Saya berandai-andai semua pemuka agama Islam itu seperti Pak Ustadz, Cak Nur, kemudian kalau di CRP ada Pak Najib ya, yang sangat dalam membahas soal agama. Enak gitu loh. Dan tapi di luaran sedikit sekali kami dari Kristen itu seringkali mempertanyakan sebenarnya upaya yang dilakukan oleh teman-teman Muslim itu seperti apa sih untuk membangun apa ya, toleransi. Karena di ajaran Muslim itu jelas hablimun nanas dulu sebelum habli menolong. Tapi teman-teman Muslim itu seperti terkunci di syariat saja. Nggak mau beranjak ke jalan marifat gitu. Hakikat aja nggak mau gitu.
Akhirnya yang dibahas soal benar enggak wudhunya, benar enggak menghadapnya derajatnya sudah benar atau tidak. Tapi tentang manusianya yang esensinya itu enggak. Kira-kira seperti apa? Karena PR terbesarnya itu. Cara saya melawan dulu akhirnya saya banyak belajar buku agama Islam. Gitu. Saya secara khusus pelajari, makanya saya banyak kenal istilah Arab gitu loh. Dan saya senang misalnya Bapak ngutip anisanya bukan ayat 34 gitu loh. Yang menyebalkan buat kita semua gitu. Nah jadi ingin tahu sebetulnya, karena ketika teman-teman isi RP, saya pernah ngobrol panjang lebar dengan Pak Najib bilang PR-nya sebetulnya bukan di teman-teman yang minoritas, tapi kami yang mayoritas. Karena ketakutan kami minoritas nih Pak, kalau teman-teman mayoritas itu pecah, ribut sendiri kayak Mesir lah gitu. Syiah Sunni berantem kan sama-sama Muslim, sama-sama Islam. NU Muhammadiyah berantem, repot. Belum kemudian epicentrum Solo yang melahirkan Jamaah Islamiyah, melahirkan macam-macam. Itu kan kuncinya di situ. Jadi kami seperti menunggu, boleh dikasih solusinya nggak, supaya kami tercerahkan. Dan sebagai korban, saya tidak ingin anak-anak dan adik-adik teman-teman kreativisan ini hidup dalam ketakutan dan teror terus terang. Meskipun mati adalah keuntungan buat kita ya, tapi ya kalau bisa jangan lagi. Ya, terima kasih Mas. Ya, gini, memang idealnya yang mayoritas itu ngayomi yang minoritas gitu. Tapi itu harapan yang utopis, kira-kira gitu. Dalam konteks Indonesia, atau ya di mana di situ mayoritas, maka dia cenderung AB. Kalau sekedar AB mungkin nggak ada masalah, tapi mengganggu. Itu yang terjadi ya. Nah, oleh karena itu pengalaman saya sebagai penggiat lintas agama, maka gerakan itu harus dimulai dari kedua belah pihak. Itu tantangan bagi kami yang di internal Muslim, itu juga tantangan gitu. Karena untuk tadi kan sampai mengatakan kalau banyak orang seperti Pak Najib, seperti saya, tapi kan nggak cukup sekedar banyak sebetulnya, tapi juga mau bergerak di tingkat bawah. Nah itulah yang masih belum dilakukan gitu. Banyak teman-teman Muslim yang secara pengetahuan itu memahami atau memaknai lah sikap mereka dalam berislam itu sudah sangat bergerak, tapi itu berhenti dalam diri dia sendiri. Dia tidak mau menebarkan itu kepada yang lain. Alasannya bisa macam-macam, karena dia bukan guru, jadi hanya orang biasa gitu ya. Jadi enggan untuk menyampaikan. Saya seringkali bertemu dengan teman-teman Muslim, ada kalangan muda, kemudian kalangan orang tua. Ternyata pemikiran mereka itu sangat progresif terkait dengan agama sebetulnya. Tapi karena nggak punya ruang untuk menularkan pengetahuan dan sikap itu kepada yang lain, nggak punya forum-forum seperti ini, jadi berhenti di diri sendiri gitu. Nah, dalam konteks relasi antar umat beragama, memang harus dimulai diinisiasi dari kedua belah pihak gitu ya. Nah itulah yang dilakukan oleh beberapa lembaga interfaith. Jadi mereka mengajak teman-teman Muslim, teman-teman Kristen, teman muda lah dari berbagai agama untuk bergandeng tangan menyelesaikan persoalan yang ada di Indonesia ini. Gitu. Dari situlah kemudian muncul kajian-kajian gitu ya. Kalau dulu kita di JRP ada studi agama dan perdamaian. Nah itu dalam rangka untuk itu. Jadi masing-masing umat beragama itu harus memahami ajaran agamanya. Nah itu berangkat dari tesis Hans Kung ya. Kan beliau pernah mengatakan tidak ada perdamaian dunia kalau tidak ada perdamaian antar umat beragama. Nah perdamaian antar umat beragama itu tidak mungkin bisa diwujudkan kalau tidak ada dialog antar umat beragama. Nah dialog antar umat beragama seperti ini nggak mungkin bisa dilakukan kalau masing-masing umat beragama tidak memahami ajaran agamanya, ya, gitu. Jadi bagi mereka umat beragama yang hanya memahami bahwa agamanya yang paling benar, agamanya yang paling keren, dia nggak akan mau berdialog. Ngapain dialog? Untuk apa? Kira-kira gitulah gitu. Nah itulah kemudian kenapa melalui lembaga-lembaga pendidikan kita berikhtiar mengajak teman-teman muda itu memahami ajaran agama, terutama yang mengajarkan tentang cinta kasih, toleransi,
dan itu pesan utama dari setiap agama sebetulnya. Hanya sayangnya seperti yang tadi Amin sampaikan itu, banyak umat beragama dalam hal ini umat muslim itu berhenti pada tataran ritual atau ritus, tataran syariat. Gak banyak orang yang memahami puasa itu sebetulnya untuk apa sih? Gitu. Ya. Kenapa kita harus bayar zakat? Kenapa kita harus naik haji? Itu yang pemahaman mereka hanya itu kan kewajiban agama, kita harus jalani. Gitu. Nah, itulah kenapa semakin Indonesia ini dikenal sebagai masyarakat yang religius gitu ya. Tetapi tingkat korupsinya juga tertinggi di dunia. Nah itu karena antara kesalahan ritual itu tidak linear dengan kesalahan sosial. Itu yang terjadi gitu. Nah oleh karena itu kita tidak bisa menunggu dari teman-teman komunitas muslim, tapi dari teman-teman muslim juga harus aktif juga mengajak mereka gitu. Kalau menunggu dari teman-teman muslim susah, lambat gitu mas gitu. Karena yang mau berinisiatif untuk berkegiatan lintas agama itu tidak banyak, meskipun ada, tapi pasti lebih banyak orang Islam. Tapi karena penduduknya juga banyak, kelihatan sedikit, gitu ya. Jadi karena itu kenapa kehadiran lembaga lintas agama itu untuk menjembatani berbagai pihak ini dari kalangan minoritas dan mayoritas, gitu. Nah saya ingin menanggapi tadi dari kesaksian Bapak tadi ya. Nah itu saya kira salah satu metode yang bisa kita terapkan. Banyak teman-teman Kristen Katolik yang kesulitan mendirikan rumah ibadah itu pada akhirnya mendapatkan kelancaran setelah menjalin ini pertemanan personal anjang sana atau kunjungan gitu ya. Nah itulah yang kita ketika melakukan advokasi itu tidak hanya dari aspek konstitusi. Oh ini kan hak mereka untuk beribadah, jamin undang-undang. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kita sarankan kepada tokoh agama untuk mendekati tokoh agama di tempat itu. Jadi misalnya kalau teman-teman Kristen ya mau mendirikan gereja gitu di tengah masyarakat Muslim, yang harus kita dekati dulu adalah tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tokoh di situ itu mesti kita kunjungi. Nggak banyak orang Islam yang memahami konsep gereja. Gereja itu berbeda dengan masjid. Masjid itu bisa dikunjungi oleh siapapun, oleh umat Islam manapun gitu ya, alirannya apapun boleh gitu. Gereja kan nggak demikian ya. Misalnya teman-teman Kristen Batak, dia nggak mungkin datang ke GKJ, pasti ke HKBP. Begitu juga sebaliknya. Nah itu yang nggak dipahami oleh umat Muslim. Karena itu seringkali kita mendengar, ngapain bikin gereja? Kan di situ udah ada. Begitu. Padahal sinodenya kan beda. Setiap sinode itu butuh gereja sendiri. Nah inilah yang tidak dipahami oleh umat Muslim, termasuk tokoh-tokoh agamanya. Nah karena itu pendekatan seperti yang tadi Bapak lakukan itu menjadi penting. Jadi kita berkunjung, kemudian berteman, bersahabat, baru setelah itu bisa saling mendiskusikan konteks keagamaan masing-masing. Nah itu banyak berhasil teman-teman. Banyak gereja yang udah puluhan tahun nggak dapat izin. Nah setelah tokoh-tokoh dari rumah ibadah itu melakukan pendekatan ke tokoh agama mayoritas yang ada di situ, itu kemudian menjadi cair. Gitu. Nah itulah yang perlu dilakukan seperti itu. Dan kelihatannya yang bisa dikunjungi itu cuma dari mazhab NU, yang lain kan misalnya kita mau ngajak dialog dengan Wahabi, nggak mungkin. Ya, betul nggak? Nah, untungnya adalah sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia kan NU ya, itu dan juga Muhammadiyah ya. Saya kira selain NU, Muhammadiyah itu masih bisa kita harapkan lah untuk membantu kita mencairkan suasana gitu ya. Jadi ya kalau di situ NU yang bisa kita dekati ya beliau aja. Nah beliau nanti yang akan mendekati yang lain gitu. Nanti teman-teman NU, para ustadz, para kiai NU yang akan beranjak sana ke teman-teman Wahabi, kira-kira gitu Pak, gitu ya. Jadi kita menggunakan cara untuk pendekatan seperti itu. Nah itu efektif untuk Pak. Terima kasih. Bapak Ibu akan kembali ada snack, ada minuman di sana. Jadi ya, mohon maaf karena waktunya terbatas. Ini PR utamanya adalah dari teman-teman katekisah. Ya, jadi mereka sebenarnya sudah mengumpulkan minimal ada 12 pertanyaan, tapi karena ada 6 gitu. Nah, saya terakhir untuk teman-teman katekisah.
Silakan dibacakan. Berdiri. Nama saya Nana. Kristen kan mempunyai hari ibadah utama yaitu di hari Minggu ya. Terus kenapa nih orang Islam memilih hari Jumat sebagai hari yang istimewa bagi mereka? Cukup, terima kasih. Ya. Baik, ya terima kasih nih. Karena hari Minggu sudah diambil oleh umat Kristen, hari Sabtu sudah diambil umat Yahudi, hari Sabat, maka umat Muslim mengambil hari Jumat. Sebetulnya sebagai pemerataan lah, supaya tidak saling serobot gitu ya. Tapi memang begini teman-teman, Jumat itu dalam bahasa Arab artinya adalah jamaah, kebersamaan. Nah oleh karena itu di hari Jumat umat Muslim ada sembahyang wajib sholat Jumat. Sholat itu adalah merupakan medium untuk mempertemukan umat Muslim. Kan kalau di sholat wajib yang lain kan tidak semua bisa berjamaah ya, atau nggak mungkin sholat jamaah ya kan 5 kali sehari. Kalau teman-teman Kristen kan seminggu sekali ya, meskipun di luar itu berdoa juga gitu. Tapi dalam konteks Muslim sholat itu kan wajib. Nah nggak semua bisa berjamaah di masjid. Karena itu kemudian Islam mengajarkan ada sholat Jumat yang dilaksanakan di hari Jumat. Itu sebagai pertemuan, bahkan di situ ada khutbah. Nah dulu pada masa Rasulullah atau masa para sahabat, khutbah Jumat itu biasanya yang disampaikan adalah persoalan-persoalan kontekstual yang ada di masyarakat, lalu kemudian khatib atau pengkhutbah itu mencoba membicarakan, mencari solusi dari beragam persoalan itu. Tapi khutbah sekarang isinya itu beda. Apa yang terjadi di masyarakat yang dikhutbahkan beda gitu ya. Bahkan saat ini sebagian besar khutbah para khatib itu dijadikan sebagai terapi bagi mereka yang sulit tidur. Dan itu membuat para khatib nanti masuk surga karena perannya nyata. Ya, gitu. Kan ada cerita begini, nanti kelak di akhirat itu ketika mau masuk surga, di pintu surga itu kan ada penjaga pintu surga ya. Nah setiap orang itu kan akan ditanya siapa namamu, apa profesimu gitu kan. Nah masuk nih ada si Togar, ditanya siapa namamu, Togar, profesimu supir Metro Mini. Langsung itu masuk surga, dikasih ya langsung masuk surga. Terus berikutnya rombongan para tokoh agama, ada pendeta, ada biku, ada ustadz gitu ya. Lama screeningnya, siapa kalian? Ikutinlah. Ada Ahmad, ada Petrus, ada gitu. Pekerjaan kalian apa waktu di dunia? Pengkhotbah gitu ya. Nah itu masih ada pertanyaan begitu lama, protes di para tokoh agama. Tadi yang supir Metro ini cepet banget, tapi kenapa lama gitu? Malaikat menjawab, karena setiap orang yang masuk surga berikut fasilitasnya itu sangat bergantung pada amal perbuatannya waktu di dunia. Supir Metro Mini ini waktu baru menyalakan mobilnya, seluruh penumpang itu berdoa. Tapi kalian para pengkhotbah begitu menyampaikan ceramahnya, baru 2 menit para jemaah tertidur lelap. Oleh karena itu sebagai ustaz, sebagai pendeta jangan sombong. Bisa jadi yang masuk surga lebih dulu itu teman-teman yang gitu. Terima kasih beri tepuk tangan Bapak Ibu. Karena 2015 ini banyak sekali pertanyaan. Mungkin nanti bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan beristiadat dengan tertulis, gitu ya. Nah, kita ada di penghujung kegiatan ini, acara ini.
untuk para penanya tadi setelah kita nanti berfoto bersama boleh ke depan dan ada hadiah buku tadi. Nah, kita akan tutup Bapak Ibu acara ini dengan doa penutup sekaligus ada makan siang. Kami mengundang Bapak Pendeta Vikaris Pandu untuk boleh ke depan dan memberikan penutup serta doa makan siang. Ya, monggo. Makannya. Mari bersama-sama kita. Kembali kami menghadap kehadiran yang kudus ya Tuhan melalui ungkapan syukur dan doa kami. Sungguh kami bersyukur bahwa hari ini Kau senantiasa berada bersama-sama dengan kami, menyertai dan memperlengkapi kami dengan pengetahuan lain, terutama pengetahuan lintas agama. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga memberikan pengertian, memberikan pendalaman terkait dengan mengenal saudara-saudara kami di luar agama Kristen, sehingga kami bisa meyakini dan kami juga bisa menentukan arah dan sikap kami di dalam menjalani toleransi umat beragama. Setelah itu kami juga akan menyambut berkat-Mu melalui makanan dan minuman yang akan kami nikmati bersama. Dan Tuhan senantiasa menyucikan makanan dan minuman yang akan kami nikmati sehingga berguna bagi tubuh dan kesehatan kami, sehingga kami juga dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Jika kami nanti akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan menolong, sehingga Tuhan kami dapat jumpa dengan orang-orang terkasih kami dengan keadaan yang baik dan penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan memberikan kenang-kenangan kepada Bapak Ahmadul Polis. Mohon kesediaan Bapak Charles Menara untuk boleh memberikan. Dokumentasi selesai. Oke, bisa biar terima kasih bersama Bapak Ibu. Dan yang kedua untuk Ibu Pendeta Maria Srihartati, monggo Ibu. Terima kasih Ustaz dan Bumanya. Kita akan berfoto bersama. Nah, baik Bapak Ibu, kita mengakhirinya dengan foto bersama dengan dua narasumber kita. Boleh maju ke depan atau boleh diatur mimik media? Oh, mimiknya. Oke, berarti Bapak Ibu boleh merapat. Ya, boleh. Ke depan.